Pauline Yvonne Parker, yang juga dikenal sebagai Pauline Ripper, lahir pada tanggal 26 Mei 1938 di Christchurch, South Island, New Zealand. Orang tuanya adalah staf rumah tangga dan tukang kebun paruh waktu yang dipekerjakan oleh Universitas Canterbury. Ayahnya, Herbert Ripper, dan ibunya, Honora Parker, tinggal bersama tetapi tidak menikah. Pada usia 5 tahun, ia dirawat di rumah sakit karena osteomielitis, infeksi sumsum tulang yang melumpuhkan. Meskipun dia selamat dari perawatan yang menyakitkan, dia menderita sakit kaki kronis sepanjang masa mudanya yang membuatnya tidak dapat melakukan aktivitas fisik di sekolah. Dia memiliki minat dalam seni dan menulis, dan menunjukkan bakat memahat dengan tanah liat. Meskipun keluarga Ripper bukan keluarga yang religius, Pauline dan kakak perempuannya, Wendy, menghabiskan beberapa waktu mereka untuk menghadiri ibadah di gereja Methodist East Belt dan sering pergi tamasya dan liburan yang diselenggarakan oleh gereja. Di Christchurch Girls High School, ia bertemu dengan Juliet Holmes dan menjalin persahabatan yang semakin lama semakin dekat. Juliet beberapa bulan lebih muda dari Pauline, tetapi mereka seangkatan di sekolahnya. Lahir di London, Inggris, ia pernah dirawat di rumah sakit karena tuberkulosis saat masih kecil dan dikirim untuk tinggal di Afrika Selatan dan Karibia dengan harapan iklim yang lebih hangat akan bermanfaat bagi kesehatannya. Ketika Juliet berusia 13 tahun, ayahnya, Henry Holmes, diangkat menjadi rektor di Universitas Canterbury dan keluarganya pindah ke Christchurch. Universitas menyediakan akomodasi bagi mereka dan keluarganya tinggal di Ilam Homestead. The Times melansir pada bulan Agustus 1954, ketika Juliet tinggal di London selama Perang Dunia II, juga mengidap trauma akibat serangan bom yang membuatnya sering mimpi buruk. Seperti osteomielitis yang diderita Pauline, masalah medis Juliet itu juga mengganggu perkembangan sosialnya. Juliet terkenal sangat sensitif dan feminin, sementara Pauline adalah tipe pendiam dan tomboy, tapi keduanya sangat cerdas. Keduanya menjadi tak terpisahkan. Pauline sering menghabiskan akhir pekan dan liburan sekolahnya bersama keluarga Juliet. Seiring dengan berkembangnya persahabatan mereka, Pauline dan Juliet membuat sebuah kehidupan fantasi yang rumit bersama. Mereka menulis drama, buku, dan cerita yang berpusat di dunia ini. Kedua gadis ini memiliki persahabatan yang intens. Karena itu, orang tua Pauline merasa khawatir jika mereka memiliki hubungan yang lebih dalam, karena penyuka sesama jenis pada saat itu dianggap sebagai penyakit mental. Keluarga Juliet juga memiliki kekhawatiran. Namun, kedua keluarga terus mengizinkan kedua gadis itu untuk bertemu satu sama lain, dan Pauline diterima di rumah Juliet di Ilam untuk menginap dan berlibur. Juliet menjadi pendiam dan sakit ketika Pauline tidak di sampingnya. Selama hubungan mereka, kedua gadis itu menciptakan agama pribadi mereka sendiri dengan ide-ide mereka sendiri tentang moralitas. Mereka menolak agama Kristen dan menyembah orang-orang suci mereka sendiri, membayangkan dimensi paralel yang disebut dunia keempat yang mereka sebut surga versi mereka. Dunia keempat adalah tempat yang mereka rasa sudah bisa dimasuki sesekali di saat pencerahan spiritual. Menurut penuturan Pauline, mereka telah mencapai pencerahan spiritual ini karena persahabatan mereka. Pada suatu waktu, Pauline pernah tidak diundang untuk pergi ke Ilam selama liburan musim panas tahun 1953 seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1954, orang tua Juliet berpisah. Masalah dengan fakultas dan dewan memaksa ayah Juliet mengundurkan diri dari posisinya sebagai rektor universitas dan ibunya terlibat dalam perselingkuhan. Keluarga Juliet berencana untuk kembali ke Inggris, tetapi mereka memutuskan untuk mengirim Juliet tinggal bersama kerabatnya di Afrika Selatan dengan alasan kesehatannya. Kedua gadis itu merasa takut jika dipisahkan, dan akhirnya Pauline memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan juga. Mereka mengira keluarga Juliet akan menyetujui rencana ini. Pauline juga yakin ibunya pasti tidak akan mengizinkannya pergi bersama Juliet. Mereka memiliki sebuah rencana ke depannya, yaitu pergi ke Afrika Selatan dan kemudian menuju ke Hollywood atau New York City, di mana mereka percaya bahwa mereka akan mempublikasikan tulisan mereka dan bekerja di dunia perfilman. Pada tanggal 22 Juni 1954, Juliet Holmes
Pauline Parker dan Ibu Honora Parker menghabiskan waktu santai sore mereka sambil minum teh bersama di toko dekat Victoria Park, Christchurch, New Zealand untuk merayakan hari terakhir Juliet yang akan berangkat ke Afrika Selatan. Setelah selesai makan dan minum teh, mereka bertiga berjalan menuju sebuah area berhutan di taman sekitar 130 meter atau 430 kaki di jalan setapak. Namun, Pauline dan Juliet menyerang Honora, memukulinya berulang kali dengan potongan batu bata yang mereka masukkan di dalam kaos kaki. Setelah melakukan aksinya, kedua gadis itu berlari kembali ke kios teh. Mereka bertemu dengan Agnes dan Kenneth Ritchie, pemilik kedai teh, yang mengatakan bahwa Honora terjatuh dan kepalanya terbentur. Jasad Honora ditemukan di Victoria Park oleh Ritchie dan tak lama polisi datang. Luka-luka besar ditemukan di sekitar kepala, leher, dan wajahnya dengan luka-luka kecil di jari-jarinya. Polisi menemukan satu sepatu dan barang-barang yang berserakan. Batu bata yang berlumuran darah ditemukan dengan kaos kaki di dekatnya. Polisi langsung tahu bahwa Honora tidak jatuh, tetapi telah dihabisi oleh seseorang. Cerita kedua gadis itu tentang kematian Honora pun terlihat mencurigakan dan polisi pun menginterogasi kedua gadis itu. Pauline pingsan saat diinterogasi polisi dan ditangkap larut malam itu. Juliet Holmes mengaku keesokan harinya. Kesaksian pengadilan mengatakan jika Honora menderita 45 luka. Memar di lehernya menunjukkan kepalanya ditekan selama pemukulan. Menurut berbagai laporan, buku harian Pauline Parker yang disita oleh polisi mengungkapkan motif di balik kejadian itu. Ketakutan kehilangan Juliet Holmes telah membuat Pauline putus asa hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, pikiran itu berubah menjadi rencana untuk menghabisi Honora, ibu Pauline. Pauline ingin ikut bersama keluarga Holmes ke Afrika Selatan, tapi karena ibunya melarang, ia pun berpikir untuk menghabisi ibunya sendiri. Juliet sendiri takut jika Pauline mengakhiri hidupnya sendiri. Ia akhirnya setuju untuk membantu aksi orang kesayangannya itu. Sebelum berteman dengan Juliet, Pauline memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Dalam buku hariannya, Pauline menyebut kejadian itu sebagai peristiwa menyenangkan. Dia dan Juliet akan melakukannya dengan hati-hati dan sangat senang dengan ide itu. Dalam 2 minggu menjelang aksi mereka, kemarahan Pauline pada ibunya terus meningkat. Sebelum persidangan, Pauline dikenal sebagai Pauline Ripper. Ibunya selama ini tinggal bersama ayahnya, Herbert Ripper. Tetapi penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak menikah. Oleh karena itu, selama persidangan, baik Honora maupun Pauline disebut dengan nama keluarga Parker. Persidangan tersebut menjadi peristiwa yang sensasional dengan spekulasi mengenai kemungkinan lesbianisme dan kegilaan kedua gadis itu. Psikiater Reginald Medlicott dan Francis Bennett menegaskan bahwa Pauline dan Juliet menderita paranoia. Pengacara pembela Alec Haslam berargumen dalam pernyataan penutupnya bahwa dua gadis itu telah melakukan tindakan mengerikan dan tidak menunjukkan penyesalan yang dianggap sebagai bukti bahwa mereka gila. Dalam pemeriksaannya terhadap gadis-gadis itu, Dr. Kenneth Stallworthy menyimpulkan bahwa kedua gadis itu tahu bahwa perbuatan mereka ilegal dan juga melanggar norma masyarakat. Penuntut mahkota A.W. Brown menyimpulkan bahwa gadis-gadis itu tidak gila. Sidang berlangsung 6 hari. Pada tanggal 28 Agustus 1954, hakim menyatakan bahwa kedua gadis itu bersalah dan hakim menghukum mereka dengan penahanan tanpa batas waktu. Namun, karena usia dan hubungan mereka yang unik, Menteri Kehakiman turun tangan untuk menentukan di mana mereka akan dipenjara. Juliet Holmes menjalani hukumannya di penjara Mount Eden di Auckland. Beberapa sumber mengatakan mereka dibebaskan dengan syarat tidak boleh saling menghubungi lagi. Namun, Sam Burnett, Menteri Kehakiman saat itu, mengatakan kepada para jurnalis bahwa tidak ada syarat seperti itu. Baik Pauline dan Juliet adalah penulis yang produktif. Mereka mampu menulis novel, drama, puisi, dan bahkan opera. Mereka bahkan berkhayal ingin pergi ke New York untuk menjual novel mereka dan ke Hollywood untuk membuat drama mereka menjadi film.
Menurut beberapa laporan berita, dua gadis itu bahkan mengumpulkan uang untuk perjalanan mereka ke sana. Di persidangan, Ibu Juliet Holmes bersaksi bahwa putrinya sangat terbawa dalam memerankan karakter fantasinya hingga lupa dengan dirinya sendiri. Seperti disorot dalam artikel berita tahun 1989, Parker menulis bahwa ribuan orang meninggal setiap harinya. Lalu mengapa ibunya tidak bisa menjadi salah satu dari mereka? Pada hari kejadian, dia mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bersemangat dan bertepatan dengan malam sebelum Natal. Pernyataan yang tidak berperasaan ini membuat hakim merasa marah. Mereka bahkan sempat mengutuk kedua gadis itu. Kurang dari 4 bulan kemudian, kasus ini dianggap sebagai bukti kuat dari penurunan moral oleh Komite Khusus tentang Kenakalan Moral pada Anak-anak dan Remaja, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Laporan Mason Garb yang dinamai sesuai dengan nama ketuanya, O.C. Mason Garb. Pada tahun 1954, Christchurch adalah kota yang konservatif, jarang sekali ada kejahatan, kekerasan, dan perilaku menyimpang. Seperti yang dilaporkan dalam pernyataan pembukaannya, jaksa penuntut bahkan berkomentar bahwa sangat jarang seorang gadis melakukan kejahatan yang sangat mengerikan seperti ini. Dalam analisisnya tentang tingkat pembunuhan di Selandia Baru, The Handbook of Homicide menemukan bahwa sebagian besar pembunuh yang dihukum dalam beberapa dekade terakhir adalah laki-laki dan usianya di atas 20 tahun. Penyerangan terhadap Honora Parker tidak biasa, bukan hanya karena pelakunya masih muda dan perempuan, tetapi karena jaraknya yang dekat dan aksinya yang juga berantakan. Namun, usia mereka yang muda inilah yang menjadi faktor penyelamat hidup mereka, karena ketentuan dalam Undang-Undang Selandia Baru melarang hukuman mati bagi orang di bawah 18 tahun. Catat New Zealand History. Sebagaimana dicatat dalam laporan berita September 1954, setelah berkonsultasi dengan psikiater dan petugas pengadilan, Menteri Kehakiman memutuskan bahwa hukuman terburuk bagi Pauline Parker dan Juliet Holmes adalah perpisahan. Pauline akhirnya menghabiskan waktunya di penjara Paparoa di Christchurch dan Juliet di penjara Auckland dan Wellington. Dianggap sebagai tahanan teladan, masing-masing menjalani hukuman 5 tahun dan dibebaskan pada November 1959. Pembebasan Juliet tanpa syarat, dan dia segera meninggalkan Selandia Baru menuju ayahnya di Italia. Pauline diminta untuk tetap tinggal di Selandia Baru, tetapi pada tahun 1965 dia juga beremigrasi. Keduanya mengubah nama mereka dan berjanji untuk memulai kehidupan baru di negara lain. Identitas dan lokasi baru gadis-gadis itu tetap dirahasiakan sampai akhirnya pada tahun 1994 setelah perilisan Heavenly Creatures. Pauline diberi identitas baru sebagai Hilary Nathan dan menghabiskan beberapa waktu di Selandia Baru di bawah pengawasan ketat sebelum akhirnya diizinkan untuk pergi ke Inggris. Setidaknya, sejak tahun 1992, ia tinggal di desa kecil Hoe dekat Strutt, Kent, dan menjalankan sekolah berkuda untuk anak-anak. Sebagai orang dewasa, ia menjadi seorang penganut Katolik Roma yang taat. Meskipun dia tidak pernah berbicara kepada pers, dalam sebuah pernyataan pada tahun 1996 yang dirilis melalui saudara perempuannya, dia menyatakan penyesalan yang kuat karena telah membunuh ibunya. Adik perempuannya lebih lanjut menyatakan bahwa Pauline melakukan kejahatan yang paling mengerikan dan telah menghabiskan 40 tahun untuk membayarnya dengan menjauhkan diri dari orang-orang dan melakukan hal kecilnya sendiri. Setelah itu terjadi, dia sangat menyesalinya. Dia membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk menyadari apa yang telah dia lakukan. Juliet Holmes tinggal di Skotlandia. Hebatnya, dia diidentifikasi sebagai Anne Perry, penulis novel misteri sejarah yang sangat sukses dan produktif. Namanya diambil dari nama ayah tirinya karena ibunya menikah dengan Walter Perry. Buku misteri pertamanya terbit pada tahun 1979. Seperti Pauline, Juliet tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Juliet akhirnya berbicara tentang kejahatan yang pernah dilakukannya ke publik. Selain menyangkal bahwa dia dan Pauline memiliki hubungan sesama jenis,
Juliet mengungkapkan dalam sebuah wawancara majalah Cincinnati pada tahun 1995 bahwa ketika dia dirawat karena tuberkulosis di Christchurch, para dokter memberinya banyak obat-obatannya yang mempengaruhi suasana hatinya. Namun, kebenarannya masih belum diketahui secara pasti. Mengaku menyesal, Juliet sebenarnya tidak mau terlibat dalam kejadian itu. Dia menegaskan bahwa Pauline memaksanya dengan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika ia tidak membantu. Pada tanggal 10 April tahun 2023, Juliet menghembuskan nafas terakhirnya di usia 84 tahun. Kejahatan tetaplah kejahatan bagaimanapun motifnya. Semua perbuatan mereka hanya berujung dengan penyesalan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya, teman-teman.